Jadi kemudian ada yang bertanya, katanya, "Bang, kenapa terong saya 4 kali 5 kali petik sudah daunnya sudah kuning ya?" Jadi kita gunakan 4 sendok makan ya per 10 liter air ini ya. Dari 1, 2, 3, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bos Terong Channel, info ragam pertanian khususnya tanaman terong dan cabai. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara pengocoran terong di usia 4 minggu ya, atau 1 bulan. Baiklah teman-teman, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin bermanfaat. Oke, baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan pengocoran ya, pengocoran terong ya, terong Mustang di usia 1 bulan ya teman-teman. Ini adalah jenis terong Mustang ya, dari sisa lahan cabai ya teman-teman. Ini sisa lahan cabai, kemudian saya tanami terong ya, untuk jenis terong Mustang F1 ya teman-teman. Jadi dalam proses pengocoran kali ini seperti biasa ya teman-teman, kita melakukan pengocoran per 200 ml ya teman-teman, 200 ml atau sekitar 1 gelas seperti ini ya teman-teman. Saya teman-teman simak ya. Ini untuk campurannya, nanti kita langsung lihat campurannya ya. Jadi untuk langsung cara pengaplikasiannya saja. Jadi untuk per 200 ml ini kita langsung tuangkan saja ya, seperti ini. Pokoknya langsung ya. Jadi sistem yang saya lakukan adalah 21 ya, artinya 1 kali ditugal, 2 kali dikocor ya teman-teman. Bagaimana yang teman-teman simak, ini sudah mulai tampak besar ya batangnya, seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk jumlah keseluruhan yang saya tanam di kebun saya ini, jumlahnya adalah 1600 batang ya teman-teman, dari bekas sisa lahan cabai. Oke, baiklah teman-teman, kita langsung ke proses peracikannya ya. Kita langsung proses peracikannya untuk bahan apa saja yang kita gunakan dalam proses pengocoran terong Mustang di usia 1 bulan ya teman-teman. Oke, dalam proses pengocorannya kita menggunakan NPK 1616 ya, jenis tawon seperti ini. Jadi kita gunakan 4 sendok makan ya per 10 liter air ini ya. Tadi 1, 2, 3, 4 sendok makan ya, seperti ini. Nah kemudian hal jangan lupa ya teman-teman, kita gunakan seperti biasa ya, asam amino. Jadi per 10 liter air itu sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, bahwa gunakan 2 tutup saja ya, untuk 2 tutup seperti ini, 2 tutup seperti ini ya. Nantinya dia terongnya tersebut tidak akan mengalami layu fusarium ya. Nah kemudian seperti biasa ya, ini untuk doping saja ya, artinya untuk supply sedikit kita gunakan KNO3 putihnya, karena memang ini masih dalam fase vegetatif. Kita gunakan 1 sendok seperti ini saja ya teman-teman. Ini sudah cukup ya, agar nantinya bunga yang tumbuh pas masuk ke dalam fase generatif atau fase pembuahan, bunganya ini akan jadi banyak dan akan buahnya menjadi lebat seperti itu ya teman-teman. Dan nantinya kalau misalkan sudah masuk ke fase generatif sepenuhnya, barulah kita takarannya kita beda lagi ya teman-teman. Nanti insya Allah saya akan mereview untuk videonya ya teman-teman. Nah kemudian barulah setelah itu kita campurkan air ya teman-teman, seperti ini. Campur airnya seperti ini, baru kita aduk ya teman-teman, baru kita aduk seperti ini, dan siap untuk diaplikasikan seperti pada tanaman tersebut ya teman-teman, per 200 ml air. Oke teman-teman, simak terus videonya sampai selesai ya. Kita lakukan seperti ini ya, terus ke pohon.
sampai nantinya selesai ya. Jadi untuk per pohon ini, untuk satu gelas 200 ml ini sudah cukup ya teman-teman. Jadi ini memang bekas lahan cabai yang sudah finish ya. Jadi fungsinya kenapa saya tidak cabut pohon cabainya, ini nantinya biar jadi ajir ya teman-teman. Jadi untuk menghemat biaya, jadi pohon cabainya kita jadikan ajir agar nantinya pohon cabai tersebut berfungsi sebagai penahan atau penopang agar terong tersebut tidak roboh ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan untuk proses pengocorannya sampai selesai ya teman-teman. Jadi kemudian ada yang bertanya, katanya bang, kenapa terong saya 4 kali 5 kali petik sudah daunnya sudah kuning ya, atau sudah buahnya itu tidak lagi lonjong seperti biasa. Itu karena memang karena prosesnya ya, proses yang setelah saya jelaskan sebelumnya tidak teman-teman aplikasikan ya. Maka terong ini memang kalau memang betul-betul prosesnya benar sesuai arahan yang ada di video saya sebelumnya pun di budidaya terong Mustang ini, jadi untuk petikan itu biasanya 35 sampai 36 kali petik ya teman-teman. Idealnya seperti itu. Jadi bisa dikalikan saja. Untuk tanaman terong memang kalau pemupukannya benar ya, maka hasilnya pun memang betul-betul akan melimpah ya teman-teman. Jadi kenapa kemudian terong itu 4 kali 5 kali petik atau 6 kali petik sudah jelek buahnya ya, atau sudah tidak lonjong lagi atau sudah mendekati masa finish, itu karena memang satu faktor pemupukannya yang tidak benar ya teman-teman. Itu karena memang sudah saya jelaskan, sudah saya di review di video saya sebelumnya pun, kalau tahapannya benar, prosesnya benar, maka insya Allah hasilnya pun akan melimpah ya teman-teman untuk jenis budidaya terong Mustang ya teman-teman. Dan untuk penyepraiannya pun sudah saya jelaskan beberapa kali ya teman-teman. Jadi untuk mencegah daun keriting ya, untuk tanaman terong kita gunakan Abasel atau menggunakan Demolis ya. Kemudian kita menggunakan asam amino, kita menggunakan susu putih seperti ini ya. Ini susu ya teman-teman, saya menggunakan susu seperti itu. Dan nantinya ya, kalau memang sudah terong tersebut di usia generatif, di fase generatif, teman-teman bisa menyemprainya dengan menggunakan seperti biasa asam amino ya, agar bunganya itu menempel dan kemudian tumbuh menjadi buah ya teman-teman. Karena memang sudah saya jelaskan di videonya sebelumnya pun bahwa bunga ini memang harus benar-benar kita rawat ya, agar nantinya ya teman-teman, bunga tersebut kan cikal bakal menjadi buah. Kalau tahapannya prosesnya kita merawatnya salah, maka bunga itu akan rontok dan akhirnya ya tidak jadi buah. Maka saya sarankan kepada teman-teman yang ingin membudidayakan terong Mustang, silahkan simak terus video ini atau video update yang saya posting ya teman-teman, agar tidak ketinggalan informasi tentang tata cara bagaimana kita menanam terong ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak video saya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.